Selamat datang di channel Great People Indonesia, channel yang mengetes seberapa jauh pengetahuan Anda. Di video kali ini, Anda akan ditantang seberapa jauh pengetahuan Anda tentang sejarah agama Islam. Jika video ini menurut Anda edukatif, jangan lupa like, share dan subscribe. Pertanyaan pertama, Dinasti Abbasiyah berpusat di kota A. Damaskus, B. Baghdad, C. Kairo, D. Cordoba. Jawabannya adalah kota Baghdad. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah pada tahun 750 Masehi. Pertanyaan kedua, masa keemasan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah A. Al-Mansur, B. Harun al-Rashid, C. Al-Mamun, D. Abu al-Abbas. Jawabannya adalah Khalifah Harun al-Rashid. Pada masa ini, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia, dengan kemajuan dalam ilmu dan seni. Pertanyaan ketiga, lembaga penerjemahan besar di masa Abbasiyah bernama A. Bai al-Hikmah, B. Madrasah al-Qarawiyyin, C. Dar al-Ilm, D. Al-Azhar. Jawabannya adalah Bai al-Hikmah. Rumah kebijaksanaan ini menjadi pusat penerjemahan dan riset dari berbagai ilmu. Pertanyaan keempat, siapakah ilmuwan Islam yang dikenal sebagai Bapak Kedokteran? A. Al-Kindi, B. Ibnu Sina, C. Al-Farabi, D. Ibnu Khaldun. Jawabannya adalah Ibnu Sina. Karyanya Al-Qanun fi al-Tibb menjadi rujukan kedokteran dunia selama berabad-abad. Pertanyaan kelima, Ibnu Khaldun dikenal sebagai pelopor ilmu A. Fisika, B. Sosiologi dan sejarah, C. Matematika, D. Astronomi. Jawabannya adalah ilmu sosiologi dan sejarah. Karyanya yang berjudul Muqaddimah dianggap fondasi awal ilmu sosial modern. Pertanyaan keenam, Al-Khawarizmi dikenal sebagai penemu dasar ilmu A. Kimia, B. Astronomi, C. Aljabar, D. Filsafat. Jawabannya adalah dasar ilmu aljabar. Nama aljabar berasal dari bukunya kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, asal kata algebra. Pertanyaan ketujuh, siapakah ilmuwan Islam yang menemukan sistem optik modern? A. Ibnu Sina, B. Al-Haytham, C. Jabir bin Hayyan, D. Al-Razi. Jawabannya adalah Al-Haytham. Beliau dikenal sebagai Al-Hasan, yang menjelaskan cara kerja cahaya dan penglihatan secara ilmiah. Pertanyaan ke-8, siapa ilmuwan Islam yang dijuluki Bapak Kimia? A. Al-Khawarizmi, B. Ibnu Rashid, C. Al-Farabi, D. Jabir bin Hayyan. Jawabannya adalah Jabir bin Hayyan. Beliau menemukan proses distilasi, dan banyak istilah kimia modern berasal dari karyanya.
Pertanyaan ke-9. Siapakah filsuf Islam yang dijuluki Aristoteles dari Timur? A. Al-Farabi, B. Ibnu Sina, C. Al-Kindi, D. Ibnu Rusyd. Jawabannya adalah Al-Farabi. Beliau memadukan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, menginspirasi pemikir Eropa. Pertanyaan ke-10. Siapakah ilmuwan dari Andalusia yang menafsirkan karya Aristoteles dan memengaruhi Eropa? A. Al-Kindi, B. Ibnu Rusyd, C. Ibnu Khaldun, D. Al-Biruni. Jawabannya adalah Ibnu Rusyd. Beliau dikenal sebagai Averroes, yang menjembatani pemikiran Islam dan Barat. Pertanyaan ke-11. Dinasti Umayyah di Andalusia berpusat di kota A. Baghdad, B. Cordoba, C. Granada, D. Sevilla. Jawabannya adalah kota Cordoba. Kota Cordoba menjadi kota paling maju di Eropa pada abad ke-10 dengan ribuan perpustakaan dan masjid. Pertanyaan ke-12. Masjid megah peninggalan dinasti Umayyah di Andalusia adalah A. Masjid Cordoba, B. Masjid Al-Aqsa, C. Masjidil Haram, D. Masjid Nabawi. Jawabannya adalah Masjid Cordoba. Arsitekturnya megah dan menjadi simbol kejayaan Islam di Spanyol. Pertanyaan ke-13. Khalifah terkenal dinasti Umayyah di Andalusia adalah A. Abdurrahman ad-Dakhil, B. Harun al-Rashid, C. Al-Mamun, D. Muawiyah. Jawabannya adalah Khalifah Abdurrahman ad-Dakhil. Beliau dikenal sebagai pendiri dinasti Umayyah di Andalusia, setelah melarikan diri dari Damaskus. Pertanyaan ke-14. Dinasti Umayyah di Andalusia dikenal unggul dalam bidang A. Militer, B. Pertanian dan arsitektur, C. Kelautan, D. Politik luar negeri. Jawabannya adalah bidang pertanian dan arsitektur. Sistem irigasi dan bangunan indah berkembang pesat di bawah pemerintahan mereka. Pertanyaan ke-15. Ilmuwan Andalusia yang terkenal di bidang kedokteran adalah A. Ibnu Rusyd, B. Ibnu Sina, C. Al-Kindi, D. Az-Zahrawi. Jawabannya adalah Az-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai bapak bedah modern, karyanya Al-Tasrif menjadi dasar ilmu bedah. Pertanyaan ke-16. Pada masa keemasan Islam, bahasa internasional ilmu pengetahuan adalah A. Bahasa Yunani, B. Bahasa Arab, C. Bahasa Latin, D. Bahasa Persia. Jawabannya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi sains, filsafat, dan sastra di dunia Islam dan Barat. Pertanyaan ke-17. Ilmuwan Islam yang menghitung keliling bumi dengan akurat adalah A. Al-Biruni, B. Al-Farabi, C. Al-Khawarizmi, D. Al-Haytham.
Jawabannya adalah Al-Biruni. Beliau memperkirakan keliling bumi dengan selisih kecil dari hasil pengukuran modern. Pertanyaan ke-18. Siapakah ilmuwan yang menulis ensiklopedia kedokteran Al-Hawi? A. Al-Razi, B. Ibnu Sina, C. Az-Zahrawi, D. Al-Biruni. Jawabannya adalah Al-Razi. Beliau disebut Razes di barat, ia membedakan cacar dan campak pertama kali dalam sejarah. Pertanyaan ke-19. Kota Baghdad pada masa Abbasiyah dijuluki sebagai A. Kota 1001 Malam, B. Kota Cahaya, C. Kota Surga, D. Kota Hikmah. Jawabannya adalah Kota 1001 Malam. Disebut demikian karena kemegahan, keindahan, dan kemajuan ilmunya. Pertanyaan terakhir. Pusat peradaban Islam di Spanyol akhirnya runtuh pada tahun A. 1200 Masehi, B. 1300 Masehi, C. 1492 Masehi, D. 1600 Masehi. Jawabannya adalah tahun 1492 Masehi. Tahun jatuhnya Granada ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia. Berapa yang berhasil kalian jawab dengan benar? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini.